A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, ini hari ke-30 bulan Ramadan yang menyelesaikan hari ini sudah tanggal 1 Syawal, ada yang menggenapkan 30 hari juga ada, dan semuanya mempunyai dasar dan itu tidak perlu untuk dipertentangkan. Namun yang jelas pada kesempatan ini bulan Ramadan telah berakhir. Sebulan sudah kita menjalani ibadah puasa, sebuah harapan. Saat ini kita sudah siap menjalani hari-hari selanjutnya setelah bulan Ramadan ini dengan jiwa yang fitri. Jiwa yang fitri itu yang bagaimana? Seperti yang sudah kita sampaikan, jiwa yang terbebas dari belenggu jasad. Nah, ini juga merupakan suatu momen evaluasi juga pada saat ini menjelang Idul Fitri, di mana semua orang kumpul, semua orang datang, yang ada di luar kota juga mudik, sampai ya kemarin apabila kita lihat di siaran-siaran berita kemacetan di mana-mana, dan perjuangan untuk pulang mudik ini sangat-sangat luar biasa. Namun, itu kita niati sebagai cara untuk silaturahmi ke orang tua, ke saudara-saudara, untuk mengikat kembali silaturahim persaudaraan. Namun tetap jangan biarkan jiwa itu terbelenggu lagi oleh jasad. Biarkan jiwa ini menjadi saksi atas pola tingkah jasad, jiwa yang tidak terganggu oleh hiruk pikuk keruutan jasad itu sendiri. Apakah kita artinya harus membiarkan diri kita pada kekurangan? Tidak boleh ada keinginan dan tidak berusaha? Nah, tentunya tidak. Terbebasnya jiwa dari jasad ini artinya bahwa apapun itu kebutuhan jasad, apapun itu keruutan jasad, apapun itu permasalahan yang dihadapi jasad, jangan sampai jiwa ini jadi ikut bingung. Yang itu yang saya artikan sebagai jiwa yang terbelenggu. Karena apabila jiwa itu bingung pada kebutuhan jasad, maka dia akan tidak bisa tenang, tidak menjadi nafsul mutmainah kembali. Puasa ini melatih diri untuk menerima kehendak Allah, ya. Yang kita terima adalah kehendak Allah-nya, bukan kita mengalami kekurangannya, bukan. Kehendak Allah yang memposisikan diri dalam lapar haus. Kadang-kadang ada rasa khawatir juga. Kadang-kadang kekurangan juga, atau bahkan kok selalu kurang. Nah, ini adalah yang dialami. Bukan dalam artian menerima itu terus tidak berusaha, tidak. Tapi yang kita terima adalah keputusan Allah, kehendak Allah pada saat ini memposisikan kita pada hal tersebut. Namun menjadikan lapar, rasa takut, khawatir, kekurangan itu sebagai suatu tanda-tanda atas amanah kita yang belum terselesaikan, ataupun mungkin ada satu langkah kita yang kemarin itu keliru, sehingga kita khawatir, kita takut. Nah, dengan adanya tanda-tanda tersebut, ini sebaiknya menjadi suatu media kita untuk muhasabah diri kembali, melihat lagi apabila memang dulu ada satu ketidaksadaran kepada Allah saat ingin melakukan suatu urusan dan menimbulkan dampak kekhawatiran dan ketakutan pada saat ini. Oke, terima. Untuk selanjutnya, ini sebagai pengingat untuk tidak dilakukan lagi. Nah,
Tanda atas adanya sesuatu yang harus diperhatikan inilah sebagai titik tolak untuk kita agar melakukan sesuatu itu meletakkan pada keyakinan, kesadaran akan Allah pada semua tatanan. Pada semua tatanan. Tidak hanya masalah peribadatan, muamalah, ataupun yang lain-lain, tapi pada semua tatanan. Ibadah juga sama, bahwa harus ada dasar kesadaran Allah. Tetap bebaskan diri kita dari belenggu jasad sampai tahun depan. Kita bertemu Ramadan lagi, kita masuk ke pendadaran lagi, kita masuk untuk latihan lagi. Barangkali selama 1 tahun itu ada ya lupa-lupa ataupun terlupakan. Namun itu semua juga apabila Allah mengizinkan. Nah, makanya marilah kita sama-sama berdoa memohon semoga dipertemukan dengan Ramadan tahun berikutnya. Nah, pada saat ini ataupun hari besok sudah masuk ke dalam 1 Syawal, istilahnya adalah hari raya Idul Fitri. Semoga jiwa kita juga kembali kepada fitri, kepada fitrahnya, kepada jiwa yang menyaksikan, bukan jiwa yang ikut dalam hiruk pikuk atas kondisi jasad. Dalam awal-awal ataupun dalam Idul Fitri kita selalu membaca takbir. Di sana marilah kita luaskan kesadaran kita terhadap apa yang kita baca. Bukan hanya sekedar membaca, namun kita juga bacaan itu disertai oleh kesadaran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyya mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal munafikun walau karihal musyrikun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundah wa hazzamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Mari kita baca takbir pada malam 1 Syawal, malam Idul Fitri dengan meluaskan kesadaran. Awal sebuah kesadaran kita pun harus tahu apa yang kita baca, artinya. Semoga saya dibenarkan dalam memberikan arti ini, karena memang tadi adalah bahasa Arab dan kita untuk bisa memahami dan meluaskan kesadaran kita terhadap takbir kita harus memahami. Kebetulan saya biasanya pakai bahasa Indonesia, ya sudah, saya artinya harus mengartikannya. Nah, semoga arti ini benar. Namun apabila ada yang salah, mohon untuk dimaafkan. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan Allah Maha Besar. Allah Maha Besar dan segala puji hanya bagi Allah. Ya, segala puji bagi Allah. Artinya tidak ada yang berhak mempunyai hak atas pujian selain Allah. Tiada Tuhan selain Allah dengan keesaannya. Dia menepati janji, menolong hamba dan memuliakan para tentaranya. Oke, sebelumnya ini ada yang terlewat ya, pada baris yang kedua. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allah Maha Besar dengan segala kebesaran, segala puji bagi Allah, sebanyak-banyaknya dan Maha Suci.
Allah sepanjang pagi dan sore. Nah, ini ada satu hal yang penekanan di sini. Maha suci, mensucikan Allah sepanjang pagi dan sore. Maksudnya adalah di sana pagi sampai sore, bukan pagi sepanjang pagi dan sore ya, ya sepanjang waktu kita selalu mensucikan nama Allah. Artinya kita menyadari Allah ya akan kebesarannya, Allah yang lebih besar dari apapun itu, dari masalah yang kita hadapi, dari mungkin orang yang membenci kita, dari orang yang membuat kita khawatir. Allah itu maha besar, Allah lebih besar dari apa semuanya itu. Nah, ini adalah kesadaran kita pada saat kita benar-benar duduk tepekur membaca takbiratul ikram, takbir di Idul Fitri ini, kita benar-benar luaskan kesadaran. Seperti halnya kemarin kita iktikaf, duduk diam, kita benar-benar melakukan pusatkan kesadaran kita kepada Allah. Dan pada saat membaca takbir nanti pun kita juga akan hal yang seperti itu. Tiada Tuhan selain Allah dan kami tidak menyembah selain kepadanya, dan seterusnya. Nah, di sini saya mencoba memperdalam lebih dalam lagi kaitannya kami tidak menyembah selain kepadanya, kepada Allah. Karena memang Allah ini adalah sesembahan kita. Dan Allah sangat dekat dengan kita, bahkan lebih dekat daripada urat leher. Namun memang kenyataannya saat ini orang itu masih takut kepada hantu. Artinya ya dia itu lebih takut pada hantu daripada takut pada Allah. Sementara sudah disampaikan bahwa Allah itu sangat dekat kepada kita dan hantu itu jauh dari kita. Takut pada kekurangan, takut pada nggak punya duit. Tuhan kita bisa jadi masalah kekurangan, masalah nggak punya duit itu. Udah, pasrahkan kepada yang dekat dengan kita, kepada junjungan kita, kepada sesembahan kita. Ingat, Allah sudah berjanji akan menolong. Ya, janji Allah itu pasti ditepati. Oke, jadikan kita sebagai tentara-tentara Allah yang selalu selalu sadar, aktivitas kita selalu sadar kepada kebesaran Allah. Waktu terus berjalan, Ramadan yang kita selalu tunggu kedatangannya telah berlalu. Namun tidak cukup kita melepaskan berlalunya Ramadan itu hanya dengan tangisan. Ingat, tangis rasa sedih itu adalah kerjaan perasaan, kerjaan jasad kita. Jiwa kita tetap harus menjadi saksi atas semuanya itu. Jiwa kita tetap harus terbebas dari belenggu jasad. Perlu kita hargai kedatangan Ramadan, suasana Ramadan itu dalam kesehari-harian kita, dalam kesadaran kita, agar jiwa kita tetap menjadi jiwa yang tenang, yang tidak terpengaruh oleh guncangan jasad pada waktu-waktu selanjutnya, bukan hanya pada waktu Ramadan saja. Baiklah, Bapak Ibu, selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin apabila selama dalam berinteraksi baik langsung ataupun tidak langsung ini ada segala sesuatu hal yang salah. Semoga itu bisa diridhoi atas kesalahan tersebut. Dan marilah kita sama-sama menyongsong pagi di Syawal dan bulan-bulan selanjutnya ini dengan semangat Ramadan. Lakukan aktivitas apapun itu dengan tetap melihat adakah amanah Allah di sana. Jangan lakukan sesuatu itu hanya karena mungkin gabut, nggak tahu harus apa yang dilakukan. Iseng-iseng saja, jangan sampai seperti itu. Kita tetap harus lihat apa amanah kita, dan kita lakukan itu adalah berdasarkan tanda-tanda dan petunjuk yang diberikan oleh Allah. Jangan lepaskan Allah dari setiap kegiatan yang kita lakukan. Untuk itu, tetap sadar Allah
dan tetap luaskan kesadaran kita. Dan kata orang Jawa, tetap eling lan waspodo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.